Shalom, pada sesi ini kita jumpa lagi di Erben Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik yang sangat penting sekali. Mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa manusia? Pertanyaan ini sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan atau menjadi sebuah pertanyaan dari sekelompok orang, khususnya para mantan-mantan Kristen. Bahkan di kalangan Kristen sendiri pun, hal ini sering menjadi sebuah bahan diskusi. Pada sesi ini, saya akan memberikan penjelasan tentang topik yang sangat bagus ini. Dimohon kepada Bapak Ibu semua, supaya menonton video ini sampai selesai, sehingga menangkap apa yang saya sampaikan, apa yang saya maksudkan tentang topik ini. Mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa? Kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Ia dapat mengampuni dosa dengan hanya bicara, "Dosamu sudah kuhapuskan," atau hanya dengan berkedip saja, atau Tuhan hanya dengan bersiul, atau Tuhan dapat melakukannya dengan meniup saja, atau manusia cukup hanya meminta ampun saja kepada Tuhan, maka dosanya selesai, dan seterusnya. Tuhan itu Maha Kuasa, Dia bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi mengapa harus bahwa Tuhan Yahweh itu harus mengutus Yesus, dan Yesus harus mati untuk memberikan pengampunan dosa bagi manusia? Hal yang demikian ini tentu saja sangat mungkin Tuhan kerjakan karena Tuhan Maha Kuasa dalam seluruh keberadaannya. Namun mengapa Tuhan tidak berbuat demikian? Mengapa Tuhan tidak hanya berkata saja, berkedip saja, bersiul saja, meniup saja, atau cukup hanya dengan manusia datang memohon ampun, maka dosa akan selesai diampuni? Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Injil, Yesus pernah melakukannya sebagaimana tertulis dalam kitab Injil, di mana Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Dan saat Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni," maka terjadi kelepasan, terjadi pengampunan, terjadi mujizat, terjadi kebenaran kepada orang yang menerima pengampunan saat Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Kalau demikian, mengapa Yesus harus mati jika Dia bisa melakukannya hanya dengan berkata saja? Silakan dibaca ayat-ayat yang tertulis dalam video ini. Jika Yesus dapat mengampuni dosa hanya dengan berkata, "Dosamu sudah diampuni," pertanyaannya adalah, mengapa Ia harus mati? Mengapa Dia harus mati? Puji Tuhan. Menjawab pertanyaan, mengapa Yesus harus mati untuk memberikan pengampunan dosa, pertanyaan ini harus dijawab berdasarkan apa yang Tuhan rancang tentang keselamatan manusia sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu harus dijawab dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena pertanyaan tersebut merupakan topik dari Alkitab, maka jawabannya harus ditemukan dalam Alkitab atau harus bersumber dari Alkitab. Tidak bisa di luar Alkitab, apakah itu kitab agama lain, atau apakah itu pikiran-pikiran manusia, atau ilmu-ilmu filsafat manusia. Tentu tidak bisa memakai kitab agama lain, agama non-Kristen, tidak bisa memakai ilmu filsafat, ilmu sejarah apapun. Kenapa? Karena tentang topik mengapa Yesus harus mati untuk memberikan pengampunan dosa adalah topik Alkitab. Maka jawabannya kita harus temukan di dalam Alkitab. Jawaban yang di luar Alkitab itu bukan jawaban. Itu namanya kebodohan, penyesatan, dan itu adalah satu kegagalan dalam berpikir yang benar.
Itu harus diingat. Alkitab memberikan data tentang sifat Tuhan, di mana sifat Tuhan itu adil dan kasih. Kita mengawali dari hal ini dulu. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu adil, tetapi di sisi lain bahwa Tuhan itu kasih. Jadi kasih Tuhan dan keadilan Tuhan sejalan, dan itu tidak terpisahkan, sebagaimana dituliskan, dikisahkan di dalam Alkitab. Karena Tuhan itu adil, maka ia harus menghukum dosa walau sekecil apapun. Namun di sisi lain, Tuhan itu kasih. Oleh karena itu, maka ia harus mengampuni dosa walau sebesar apapun. Ini harus kita pahami. Tuhan adil, maka ia harus menghukum dosa. Sekecil apapun harus dihukum. Namun di sisi lain, Tuhan Maha Kasih, Tuhan itu kasih. Maka ia harus mengampuni dosa walau sebesar apapun. Dari data ini, maka kita menemukan satu kebenaran bahwa karena demikianlah, maka di dalam Alkitab ada penebusan dan pengampunan dosa, dan dalam perjanjian Tuhan itu selalu ada kurban pengganti. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kasih Allah dan keadilan Allah, Allah nyatakan, Allah kerjakan di dalam Alkitab melalui adanya penebusan, melalui adanya pengampunan dosa, sebagaimana yang terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama, dan itu yang digenapi oleh Yesus, di mana selalu ada kurban pengganti. Maka dikatakan bahwa kurban sebagai ganti penghukuman dan penyucian atas dosa itu terjadi di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Taurat dan kitab para nabi, jelas dikatakan tidak ada penyucian, tidak ada pengampunan tanpa adanya kurban, tanpa adanya darah yang dicurahkan. Dan hal ini dituliskan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 18 dan ayat 22. Kurban juga sebagai tanda perjanjian antara Allah, antara Tuhan Yahweh dengan manusia. Dan hal ini sudah terjadi sejak semula. Apa buktinya bahwa setiap perjanjian, setiap pengampunan, setiap penyucian atas dosa, setiap keselamatan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, selalu ada tanda darah, ada kurban pengganti yang dijadikan sebagai sebuah bukti tentang pengampunan, tentang penyucian, dan tentang keselamatan manusia. Mari kita melihat di dalam data-data berikut. Kita melihat di zaman Adam di Taman Eden. Dikatakan jelas bahwa Tuhan Allah mengurbankan binatang. Dan ini kurban pertama yang terjadi di mana Allah sendiri mengurbankan binatang. Di sana ada darah tercurah. Dan ini merupakan jaminan pengampunan dosa Adam. Dan sebagai tanda perjanjian Tuhan Allah Yahweh dengan Adam bahwa dosanya sudah diampuni. Bisa dibaca di Kejadian pasal 3 ayat 21. Allah mengurbankan binatang, darahnya dicurahkan, dan kulitnya menjadi pakaian mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa ada tanda kurban, tanda darah, sebagai bukti bahwa Allah memberikan penghapusan dosa, pengampunan dosa, penebusan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sangat jelas. Kita lanjut kepada zaman Abraham. Tuhan Allah menyediakan binatang domba untuk dipersembahkan sebagai tanda perjanjian kekal Tuhan Allah dengan Abraham dan keturunannya, yaitu keturunan yang berasal dari Ishak, menjadi umat pilihannya. Di mana saat itu Allah menguji iman Abraham. Maka Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Tetapi ketika Abraham ingin menyembelih anaknya, Tuhan berkata, "Hentikan, aku sudah melihat imanmu, lihat ke belakang." Maka Abraham menoleh ke belakang dan dia melihat seekor binatang domba terikat. Dan itu disediakan oleh Allah. Maka ketika Abraham mengambil binatang itu disembelih, maka di sanalah terjadi perjanjian
keselamatan, perjanjian kekal antara Tuhan Allah dengan Abraham. Bahkan di sana terjadi penebusan terhadap Ishak, di mana Ishak selamat, tetapi yang disembelih adalah domba yang disediakan oleh Allah itu sendiri. Kita masuk kepada zaman Nabi Musa. Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih binatang domba, dan darahnya ditaruh pada ambang pintu sebagai tanda penebusan bangsa Israel dari Mesir yang menyelamatkan dan membebaskan mereka dari perbudakan. Di mana peristiwa ini menjadi hari besar dan bersejarah dan selalu dan harus diperingati oleh Israel setiap tahun sampai hari ini sebagai hari Paskah. Jadi sangat jelas di sini ada tanda darah, di mana darah dikurbankan, binatang dikurbankan, darahnya ditaruh pada ambang pintu. Maka jelas sekali bahwa setiap perjanjian keselamatan dan penebusan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi selalu ada tanda darah, sebagaimana dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 18 dan 22 tadi. Demikian dengan zaman Musa. Bahkan kalau kita melihat di zaman para nabi sejak zaman Musa, di mana bangsa Israel itu selalu mempersembahkan kurban-kurban dalam setiap ibadah mereka, yaitu kurban penebusan dosa, kurban pendamaian, kurban keselamatan, setiap hari di rumah Tuhan atau di tabernakel. Hal ini bisa dibaca di dalam Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7, bahwa ada kurban-kurban yang harus dipersembahkan sebagai tanda perjanjian penebusan dan pengampunan dosa bagi umat Israel. Jadi sangat jelas sekali bahwa mengapa Yesus harus mati. Harus kita melihat bahwa rancangan keselamatan yang dikerjakan Allah mulai zaman Adam sampai kepada zaman para nabi, adanya sebuah kurban pengganti, adanya sebuah tanda darah yang dicurahkan. Puji Tuhan, mari kita lihat kebenaran ini semakin dalam lagi. Mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa? Yesus harus mati untuk memberikan pengampunan dosa merupakan pernyataan Yesus sendiri. Kita melihat dikatakan di sini bahwa itu harus terjadi untuk penggenapan atas seluruh janji-janji Tuhan Yahweh tentang penebusan, pengampunan dosa, serta keselamatan, sebagaimana tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi kurban-kurban keselamatan, kurban-kurban perjanjian kekal yang Allah kerjakan di dalam zaman Adam, Abraham, Musa, dan zaman para nabi, itulah yang digenapkan oleh Yesus, sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan Yahweh itu, bahwa hadirnya Yesus Sang Mesias untuk menggenapi seluruh kurban-kurban tersebut. Maka di dalam kematian Yesuslah kurban pengganti hukuman dosa dan kurban perjanjian kekal Tuhan dengan manusia tentang keselamatan dan hidup kekal digenapi dan disempurnakan oleh Yesus. Jika kita membaca di dalam Alkitab, berulang kali Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa ia akan disalibkan dan mati, kemudian bangkit kembali sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Saya menunjukkan di sini pernyataan dan ayat-ayatnya. Bapak Ibu bisa membaca di kitab masing-masing. Dikatakan oleh Yesus, anak manusia, yaitu dirinya sendiri, akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Ini menunjukkan bahwa Yesus sedang menggenapi seluruh janji-janji Tuhan Yahweh tentang keselamatan dan penebusan bagi manusia. Dikatakan lagi oleh Yesus, anak manusia, yaitu Yesus sendiri, akan diserahkan untuk disalibkan. Dikatakan lagi di sini bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia. Dikatakan lagi bahwa anak manusia harus ditinggikan. Tiba saatnya anak manusia Yesus harus dimuliakan. 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sepakat menceritakan bahwa Yesus mati
untuk menggenapi seluruh kurban-kurban keselamatan yang Allah rencanakan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu sangat jelas sekali. Jadi tujuan Yesus berkata bahwa dia akan mati dan untuk memberikan pengampunan dosa, dan dia melakukannya adalah sangat jelas untuk menggenapi yang tertulis dalam kitab suci tentang kehadiran dan karya Sang Mesias sebagai penebus dan juru selamat manusia. Silakan membaca di dalam Matius 26 ayat 54-56, Markus 14 ayat 49, Lukas 8 ayat 31, Lukas 22 37, 24 ayat 44, dan Yohanes 15 ayat 25. Bahwa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa, karena Yesus diutus oleh Tuhan Yahweh untuk memberikan keselamatan dan menggenapi seluruh kurban-kurban keselamatan, kurban penebusan, kurban perjanjian kekal dan keselamatan bagi manusia. Dan apa yang dikerjakan Yesus ini sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Mari kita melihat mengapa Yesus harus mati. Karena Yesuslah kurban yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk menggenapi seluruh kurban keselamatan bagi manusia. Itulah sebabnya maka Nabi besar Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis ini mendahului atau perintis jalan bagi Yesus. Saat Nabi Yohanes berjumpa dengan Yesus, saat Nabi Yohanes melihat Yesus, maka Nabi Yohanes, nabi yang sangat dihormati, yang disegani, nabi besar yang diakui oleh bangsa Israel pada waktu itu, mengatakan, "Lihat anak domba Allah." Nabi Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Dikatakan, "Lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia." Di mana gelar anak domba di sini menjadi gelar Yesus di dalam kerajaan surga. Di mana Yesus disebutkan sebagai anak domba sebanyak 34 kali di dalam penglihatan Yohanes, sebagaimana tertulis di dalam kitab Wahyu. Silakan Bapak Ibu melihat di dalam kitab Wahyu, ada banyak sekali sebutan gelar bahwa Yesus anak domba Allah. Apa artinya bahwa Yesus anak domba Allah? Karena Yesuslah yang diutus oleh Allah menggenapi semua kurban-kurban domba-domba keselamatan. Di dalam diri Yesus sudah disempurnakan. Maka karena itu Yesus harus mati untuk mengampuni dosa. Bahkan penulis kitab Ibrani juga mengatakan bahwa Yesus kurban yang sempurna, yang menyempurnakan kurban-kurban pada zaman Musa dan pada zaman para nabi. Di mana dikatakan penulis Ibrani bahwa kurban-kurban pada zaman Musa dan pada zaman para nabi merupakan kiasan, gambaran akan pengorbanan Kristus. Maka semua kurban-kurban yang terdapat di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi itu kiasan, gambaran. Dan setelah Yesus hadir, maka pengorbanan Yesuslah, kurban Paskah tentang Yesuslah yang menyempurnakan puncak dari semua karya-karya pengorbanan untuk keselamatan yang terjadi di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Di mana dikatakan bahwa Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna bagi pengampunan dosa. Dan di dalam Yesus, di dalam darah Yesus yang tercurah, ada perjanjian kekal Allah bagi keselamatan manusia, dan itu dikerjakan oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Silakan Bapak Ibu membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 28. Demikian juga Petrus. Petrus ini seorang murid Yesus yang sangat dekat dengan Yesus, yang benar-benar mengerti dan mengenal siapa Yesus. Petrus mengatakan dengan tegas dan jelas bahwa Yesus adalah kurban yang sempurna bagi penebusan manusia yang berdosa, bagi penyelamatan manusia dari ikatan kutuk dosa. Dikatakan oleh Petrus, manusia ditebus, didamaikan oleh Yesus kepada Bapa melalui darahnya yang mahal, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Di sini dikatakan Petrus bahwa Yesus itu seperti darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Kita tahu bahwa di dalam kitab Taurat, kurban-kurban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel untuk mendapatkan pengampunan dan penebusan adalah domba-domba yang tidak bercacat, domba-domba yang terbaik. Tetapi Yesus sudah menyempurnakan hal itu, menggenapi hal itu di dalam dirinya, di dalam kematiannya. Maka seluruh korban-kurban yang ada dalam kitab Taurat dan para nabi itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama. Yesus sebagai anak domba Allah adalah anak domba Paskah yang menyelamatkan manusia dari perbudakan dan kematian karena dosa. Dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Maka di dalam Yesus, Paskah yang sempurna telah terjadi satu kali untuk selama-lamanya bagi seluruh umat manusia. Paskah yang dikerjakan di zaman Musa menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir dan memimpin bangsa Israel masuk kepada tanah Kanaan. Tetapi Paskah yang dikerjakan oleh Yesus menyelamatkan seluruh bangsa di muka bumi dari dosa dan maut dan membawa kepada keselamatan. Maka dikatakan oleh Alkitab, Yesus kurban yang sempurna yang diberikan oleh Allah bagi pengampunan, pemulihan, dan bagi penebusan manusia yang berdosa. Jadi dari materi yang saya paparkan ini sangat jelas sekali mengapa Yesus harus mati untuk mengampuni dosa. Karena Allah mengutus firman menjadi manusia, itulah Yesus. Di dalam Yesuslah segala karya penebusan, segala teladan kebenaran, segala hidup yang kekal Allah sudah berikan kepada manusia. Maka dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Benarlah bahwa Allah mengutus Sang Firman menjadi manusia untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Di dalam Sang Firman yang menjadi manusia, yang disebut sebagai anak Allah, yang disebut juga sebagai anak domba Allah, di sana tersedia keselamatan, di sana tersedia pengampunan dan penebusan. Maka Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga, ke rumah Bapa, kalau tidak melalui aku. Tidak ada keselamatan tanpa percaya kepada karya, ajaran, dan kehidupan Kristus sebagai penebus dan juru selamat manusia. Kiranya kebenaran yang agung ini memberkati kita semua. Mari terus beritakan karya Kristus, pengorbanan Kristus yang agung di kayu palang untuk semua jiwa-jiwa mengerti, memahami, dan mengalami keselamatan yang agung dan yang pasti ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.